Pada zaman dahulu, di sebuah kampung bernama Kampung Persik, hiduplah seorang pemuda bernama Sani. Kampung ini terkenal karena memiliki api, sesuatu yang sangat berharga dan tidak dimiliki oleh kampung lain. Dengan api, orang-orang Kampung Persik bisa memasak berbagai macam makanan seperti ikan bakar, ubi panggang, daging asap. Semua terasa lezat karena api yang mengubahnya dari mentah menjadi matang. Di seberang hutan, ada kampung lain yang bernama Kampung Manggis, tempat tinggal Diken, sahabat Sani sejak kecil. Berbeda dengan Kampung Persik, di Kampung Manggis, orang-orang masih makan makanan mentah. Mereka terbiasa makan ikan yang baru ditangkap langsung dari sungai, menggigit daging keras tanpa mengolahnya, dan mengunyah umbi-umbian yang pahit rasanya. Mereka tidak tahu bagaimana cara membuat api, dan karena itu, makanan mereka terasa hambar dan sulit dikunyah. Sani dan Diken bersahabat sejak kecil. Setiap hari mereka bermain di hutan, mengejar burung, memanjat pohon, dan berenang di sungai yang jernih. Mereka sering berbagai cerita tentang kehidupan di kampung masing-masing, saling membandingkan cara hidup mereka. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon besar, Sani tiba-tiba mengajak Diken untuk datang ke Kampung Persik. Diken, kau ikut saya kah? Saya mau kasih tunjuk kau sesuatu di sapu kampung sana. Diken menatap sahabatnya dengan penasaran. Ayo kah, saya juga dari dulu penasaran nih, apa yang bikin kok kampung tuh enak sekali kah? Semangat, mereka berjalan melewati hutan. Langkah kaki mereka menapaki tanah lembut yang tertutup dedaunan kering. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan menari-nari di permukaan sungai kecil yang mereka lewati. Sesekali, burung berkicau di atas dahan, seakan ikut menyambut perjalanan mereka. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka tiba di Kampung Persik. Saat memasuki kampung, mata Diken membesar melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Api menyala di setiap rumah. Di sepanjang jalan, orang-orang duduk di depan rumah mereka, memanggang ikan di atas api, memasak air dalam periuk tanah liat, dan meniup bara kayu agar apinya tetap menyala. Bau harum makanan yang dimasak memenuhi udara, menggelitik perut Diken yang mulai keroncongan. Ih, Sani, ini apa? Kenapa itu di semua rumah ada api yang menyala? Sani tertawa kecil lalu menepuk pundak sahabatnya. Diken, ini yang dong bilang api. Ini yang bikin makanan jadi matang, terus enak, baru empuk. Kau tunggu sebentar, nanti kasih kau coba. Sani mengajak Diken ke rumahnya. Di dalam, ibunya sedang sibuk di dapur, membalik ikan yang dipanggang di atas bara api. Uap panas mengepul dari panci yang sedang digunakan untuk memasak sup daging. Aroma rempah yang khas bercampur dengan asap kayu bakar, membuat perut Diken semakin bergejolak. Sani mengambil sepotong daging panggang dan menyerahkannya kepada Diken. Diken meniup-niup daging yang masih panas, lalu menggigitnya. Seketika matanya berbinar. Wah, makanan ini enak sekali. Dia lembut apa, wangi, manis lagi di lidah. Terang macam kayak di sapu kampung. Makanan semua mentah, keras, bikin gigi sakit lagi. Sani tersenyum bangga. Makanya, Diken, ini semua karena api. Kau lihat, di sini semua orang makan enak. Karena kita bisa masak. Diken terdiam. Di dalam hatinya muncul satu niat jahat yang tidak bisa ia redam. Saya harus bawa api nih ke sapu kampung. Mama dan bapak dong semua juga harus rasa ini. Malam harinya, setelah semua orang tertidur, Diken bangun diam-diam. Dengan hati-hati, ia berjalan ke dapur rumah Sani.
mengambil sebatang kayu dan menyalakannya di api unggun. Bara merah menyala di ujung kayu. Cahayanya berpendar di wajah Diken yang dipenuhi rasa bersalah, tapi juga keteguhan hati untuk membawa pulang api ini ke kampungnya. Setelah membungkus api itu dengan daun agar tidak terlihat, ia segera berlari meninggalkan kampung Persik. Di dalam rumahnya, Sani tiba-tiba terbangun. Hatinya merasa tidak enak. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas ke dapur. Astaga, sapu api hilang ini. Siapa yang ambil ini? Sani berpikir sejenak, lalu matanya melebar. Diken, kok kah? Sani merasa dihianati. Sahabatnya yang paling ia percaya ternyata mencuri sesuatu yang sangat berharga. Dengan penuh kemarahan, ia duduk bersila di depan rumah dan mulai melakukan ritual kuno. Roh leluhur, saya minta tolong. Kau tolong lihat Diken, dia ada bikin apa? Biar api yang dia curi, kasih pelajaran ke dia. Di tengah perjalanan, Diken masih berlari dengan gembira. Haha, saya bawa api ini pulang. Mama bapak akan pasti senang sekali. Namun, tiba-tiba api yang ia bawa membesar. Bara merah menyala-nyala, seolah memiliki nyawa sendiri. Kenapa ini? Kenapa api ini jadi besar? Diken mulai panik. Tiba-tiba, api itu menyambar ke tangannya. Panas! Panas! Diken menjerit. Ia mencoba meniup api itu, mencoba memadamkannya, tetapi api itu semakin membesar. Api menjalar ke kakinya, wajahnya, hingga seluruh tubuhnya. Tangan dan kakinya meleleh menjadi berselaput ajaib. Kulitnya mulai berubah, kulitnya menjadi kasar, bersisik, dan berwarna coklat kehijauan. Lidahnya keluar panjang dengan ujung bercabang dua. Saya jadi apa ini? Diken melihat bayangannya di air. Dan ia bukan manusia lagi. Ia telah berubah menjadi kadal. Diken menangis, ingin kembali ke kampung, ingin meminta maaf kepada Sani. Tapi sudah terlambat. Ia tak bisa berbicara lagi. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara seperti suara angin yang keluar dari batu panas. Di kampung, Sani melihat semua yang terjadi. Ia berdiri diam lalu menundukkan kepala. Diken, saya tidak pernah mau ini terjadi. Tapi kau sendiri yang bikin kesalahan besar. Sejak saat itu, orang percaya bahwa kadal adalah jelmaan Diken yang dikutuk karena mencuri api. Kadal hidup di tanah, jalannya lambat, kulitnya panas, dan lidahnya selalu menjulur sebagai tanda bahwa pengkhianatan selalu ada balasannya.